Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku peserta MPRS tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, saya Bukun Sari akan memberikan materi tentang 9 pilar kebudiluhuran. Karena kebudiluhuran ini diberlakukan di sekolah khususnya SMK Berbudi Yogyakarta sebagai salah satu cabang dari Yayasan Berbudi Bawalaksana atau Yayasan Budi Luhur Sakti yang berpusat di Jakarta. Baiklah, kita semua tahu bahwa kebudiluhuran ini ada ribuan sebagai peninggalan nenek moyang kita. Tapi kesempatan hari ini Bukun hanya akan menyampaikan 9 saja sesuai dengan tema tadi 9 pilar. Yang pertama adalah sabar mensyukuri atau sabar narimo dalam bahasa Jawa. Artinya adalah melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Jangan memikirkan apa yang akan diberikan pada kita. Jadi kita harus ikhlas tanpa pamrih. Semua kita serahkan pada Tuhan, apa yang akan diberikan pada kita. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih atau welas asih. Di sini cinta kasih berarti peduli terhadap sesama dan lingkungan kita, baik itu manusia, flora, fauna, apapun yang diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak boleh merusak apa ciptaan Tuhan itu. Jadi semua harus kita lindungi, kita jaga dengan penuh kasih sayang. Insya Allah apa yang kita peroleh pun di kemudian hari pasti akan ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati. Ini memang sulit bagi kita. Karena apa? Kita kadang terbawa oleh rasa emosi, kemudian ego kita, padahal itu nanti akan berdampak tidak baik kalau kita melakukan atau mengutamakan ego kita. Rendah hati di sini adalah berperilaku yang istilahnya jangan sombong atau congkak. Jadi kita jangan menonjolkan diri sendiri. Jangan pengen diwah tapi nanti makpo, itu kalau bahasa Jawa. Ojo diwengin diwah, mau ujung-ujungnya wo kok ngono. Itu yang ketiga. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu mengakui bahwa setiap orang itu punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi kita harus menghargai mereka supaya orang lain juga akan menghargai diri kita. Kemudian yang keempat adalah suka menolong. Hati-hati anakku, yang namanya suka menolong ini tidak selalu baik. Tergantung kita pandai-pandai memilih kapan menolong itu kita pakai. Jadi kita harus memikirkan menolong demi kebaikan, bukan menolong asal-asalan. Misalnya besok kalau Anda sudah masuk sekolah, suka mencontek, nah ini berarti menolong tapi tidak bermanfaat, karena itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Ya, jadi suka menolong tapi ambil yang baik. Kemudian kerjasama. Kerjasama ini juga seperti tolong menolong tadi, harus diambil yang baik. Kerjasama yang baik tentunya banyak sekali contohnya. Misalnya ada sebuah kegiatan, ini butuh kerjasama, ya yuk kita kerjasama. Kalau ada kesalahan dari kegiatan yang perlu ada kegiatan kebersamaan itu, jangan saling menyalahkan. Ya akui bahwa itu kesalahan kita bersama. Jangan menyalahkan kamu loh yang salah. Tidak boleh.
Jadi yang namanya kerjasama, kalau ada baiknya ya kita rasakan bersama, kalau tidak ada ya kita kita perbaiki bersama, kita introspeksi. Kemudian yang keenam adalah jujur. Ya, jujur ini juga sangat sulit, kelihatannya hanya 5 huruf, jujur ya, JUJUR. Tetapi sering kita abaikan kata-kata jujur ini. Salah satu contohnya, misalnya Anda tidak masuk sekolah dengan alasan sakit, padahal Anda di rumah cuma tidur, berarti Anda sudah tidak jujur. Ya. Ini tentunya juga akan membawa efek yang tidak baik pula bagi Anda. Karena apa? Nanti Bapak Ibu guru juga akan menilai, loh, katanya sakit, tapi ternyata kok hanya tidur, berarti Anda sudah tidak jujur. Jadi katakan apa adanya, yang objektif. Inilah salah satu istilahnya sikap jujur. Kemudian yang ketujuh adalah tanggung jawab. Jadi melaksanakan tugas itu penuh dengan sikap bertanggung jawab, ya, dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Ya. Jadi kalau ada peribahasa yang mengatakan siapa yang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang sekiranya itu memang merugikan orang lain, ya tentunya kita harus bertanggung jawab. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Nah, ini harus dihindari sebagai orang berbudi luhur. Kemudian yang ke-8, ini yang sedang semarak-maraknya di Indonesia, yaitu toleransi. Toleransi di sini juga bermacam-macam. Tentunya diutamakan adalah tindakan yang menghargai adanya perbedaan. Di Indonesia ini sangat luar biasa. Perbedaannya dari segi agama pun sudah ada bermacam-macam agama. Tapi alhamdulillah kalau kita bina kebersamaan, toleransi itu sendiri, maka perbedaan yang sebetulnya sangat riskan ternyata bisa berbuah manis kalau kita penuh dengan kebersamaan, penuh dengan toleransi. Tidak usah menjelek-jelekan si A, si B. Ya, silakan kita berperilaku yang baik. Insya Allah nanti apa yang kita lakukan juga akan dinilai baik oleh mereka yang mungkin berbeda dengan kita. Kemudian yang ke-9 adalah sopan santun. Dan ini juga sangat penting dalam kebutuhan. Karena apa? Sekarang ini yang namanya sopan santun, etika itu sangat memprihatinkan. Anak-anak seusia kalian ini biasanya sering melakukan hal-hal yang di mata banyak orang itu kurang baik. Misalnya diajak berbicara dengan orang yang lebih tua, Anda jawabannya sengol. Ya, sengol itu malah dengan nada tinggi, itu sengol. Ya, dia diajak bicara baik-baik, Anda jawabannya tidak mengenakan. Misalnya kalau Anda besok terlambat, kenapa terlambat? Aku kok. Nah, misalnya ini tidak boleh. Jadi katakan tadi di atas ada jujur, katakan alasan apa mengapa Anda sampai terlambat. Ini dari sopan santun dari bahasa. Kemudian misalnya Anda lewat berjalan, kemudian di pinggir ada orang duduk pun itu juga termasuk sopan santun. Kalau orang Jawa biasanya nun sewu, kalau bahasa Indonesia ya permisi. Nah, ini nanti Anda dinilai, wah hebat, anaknya siapa ya? Naik tangga itu pun juga menunjukkan sopan santun. Anda naik tangga, misalnya yang cowok dengan cewek naik tangga, kemudian Anda sebagai laki-laki naiknya lebih dulu. Nah, ini ternyata etikanya juga kurang baik. Biarkan anak putri dulu yang naik, Anda sebagai laki-laki misalnya itu yang ada di belakang. Sekiranya itu yang bisa Dukun Cari sampaikan, karena mengingat waktu juga sangat dibatasi,
Jadi tidak bisa panjang lebar, tidak bisa dengan contoh yang maksimal. Jadi mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.